Misalnya, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Apakah menghina? Apakah mengkritik? Apakah berpendapat? Seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang cerdas mampu memahami, oh, apakah yang diutarakan Pak Ahy itu bentuk, justru itu kan kata-kata seperti itu kan nggak mengkritik Pak, tapi menghina. Terus ada yang bilang Pak Jokowi itu, Pak Presiden itu plonga-plongo, dungu, itu kan merupakan juga kata-kata yang kasar Pak. Itu ya, iya, itu kan berarti kan sudah menghina, mencemarkan gitu Pak, nggak mengkritik. Tuh, karena disahkanlah undang-undang ini, maka kita itu sebagai warga negara bisa tahu, oh, batasan-batasannya Pak, dalam berbicara, dalam berkritik gitu Pak. Dapat tahu rambu-rambunya lah Pak, ibaratnya ini lampu merah, ini lampu hijau. Jadi mereka bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yani. Selamat malam Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama kita tidak membuat video seperti ini. Iya Pak. Nah Bung, ini mengomentari tentang Mas Ahy yang baru saja melakukan atau jumpa pers yang mengatakan bahwa salah satunya topik yang Mas Ahy perbincangkan adalah mengenai ketidaksetujuannya dengan disahkannya undang-undang penghinaan kepada presiden. Menurut Ahy, hal tersebut akan membungkam rakyat. Rakyat tidak berani berbicara karena undang-undang tersebut, dan rakyat rentan dikriminalisasi oleh undang-undang tersebut saat mengkritik pemerintah. Ini menurut jenengan gimana Bu ini Bu? Begini ya Pak ya, menurut saya ya Pak ya, kalau Pak Ahy berkata seperti itu ataupun berpendapat seperti itu ya oke-oke saja Pak, sah-sah sajalah dia mengeluarkan pendapat. Iya, mengeluarkan pendapat Pak. Kalau dikatakan oleh Pak Ahy katanya rakyat bisa membungkam rakyat, itu ya harus dipilah-pilah Pak. Ibaratnya gini, antara mengkritik, antara menghina, dan antara berpendapat gitu. Kalaulah mengkritik, itu kan pastinya mengkritik presiden, tujuannya untuk membangun agar lebih baik. Memperbaikilah ya. Terus yang kedua itu menghina. Nah, menghina itu berarti kan melecehkan, menjelekkan, mencari jeleknya Pak Presiden ataupun pemerintahannya. Lah, kalau menjelekkan itu kan berarti sudah termasuk melanggar. Ya, menghina, menjelekkan itu kan melanggar Pak. Ibaratnya melanggar ketentuan dari undang-undang tersebut. Sedangkan berpendapat itu kan mengeluarkan opini, berbicara, memberi tanggapan tentang kebijakan pemerintah ya? Iya, tentang apa yang dilakukan pemerintah dan berikan pendapat solusinya gimana. Seperti itu Pak. Contohnya Bu, kalau menghina itu gimana Bu?
Kalau contohnya penghinaan kepada presiden itu banyak, Pak. Iya, iya Bu ya. Presiden itu banyak sekali yang dihina. Seperti contohnya itu kemarin katanya Pak Presiden itu anteknya asing. Itu kan kata-kata seperti itu kan nggak mengkritik, Pak, tapi menghina. Terus ada yang bilang Pak Jokowi itu, Pak Presiden itu plonga-plongo, dungu. Itu kan merupakan juga kata-kata yang kasar, Pak. Itu ya. iya, itu kan berarti kan sudah menghina, mencemarkan gitu, Pak, nggak mengkritik. Terus ditambah lagi ada yang bilang juga Pak Jokowi itu kodok dari Solo Rizal lah. Ramli itu Iya, ya. seperti itu kan berarti kan dia mengatakan, menyamakan presiden itu sama seperti hewan, Pak. Itu sudah menghina. Toh mereka itu berbicara seperti itu sudah lama, Pak. Nggak cuma baru-baru ini mereka menghina, udah beberapa tahun yang lalu. Dan ulang terus ya. iya, itu kan kaum mereka yang membenci Pak Jokowi. Dan anehnya, Pak, dalam kenyataan saat ini mereka yang menghina Pak Jokowi itu mereka juga tidak dipidanakan. Nah, iya. Mereka juga tidak dipenjara. Toh Pak Jokowi juga menanggapinya dengan santai. Dan Pak Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan mereka-mereka yang tidak suka gitu, Pak. Kalau saat ini Pak AHY berkata seperti itu, ya Pak AHY ya berarti aneh saja gitu, Pak. Aneh dalam arti gini, kok dikatakan membungkam suara rakyat. Mengkriminalisasi rakyat. Iya, itu kan rakyat kita itu kan sudah pandai. Ibaratnya pandai gini, kita itu mampu mengatakan ini menghina, ini mengkritik, ini berpendapat. Apakah menghina? Apakah mengkritik? Apakah berpendapat? Seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang cerdas mampu memahami, oh, apakah yang diutarakan Pak AHY itu bentuk ingin membela rakyat atau bentuk agar yang menghina Pak Presiden itu biar tidak dipenjara dan terus mengulang-ulang penghinaan. Iya, justru kalau saya rasa ya, Pak, dengan ulasan Pak AHY tersebut, justru media akan tahu, orang-orang Indonesia itu akan tahu, rakyat kita akan tahu, oh, yang sebenarnya menghina itu siapa, oh, yang sebenarnya mengkritik itu siapa, berpendapat baik itu siapa, seperti apa gitu. Iya, dapat menilai Pak AHY itu orangnya seperti apa gitu, Pak. Terus Bu, terakhir lah ini, saranin jenengan kepada Mas AHY. Saran saya ya, Pak ya, untuk Pak AHY ya, bila mana Pak AHY berpendapat seperti itu, ya alangkah baiknya, Pak AHY itu dia mampu menjadi sosok yang menetralisir. Ibarat menetralisir itu mampu meredam. Ibaratnya meredam itu antara pembenci atau penghina Pak Jokowi itu diberikan sedikitlah penjelasan agar mereka itu mampu berkata atau mungkin berkritik tanpa menghina gitu, Pak. Jadinya mereka itu dapat mengkritik positif. Kebijakan lah ya. Iya, kebijakan mengkritik yang positif dan jangan mengeluarkan statement atau pendapat yang menghina. Seperti itu, Pak. Justru karena disahkanlah undang-undang ini, maka kita itu sebagai warga negara bisa tahu, oh, batasan-batasannya, Pak.
dalam berbicara, dalam berkritik gitu Pak. Dapat tahu rambu-rambunya Pak, ibaratnya ini lampu merah, ini lampu hijau. Jadi mereka bisa menjaga dirinya, baik lisannya, agar tidak terlanjur. Kalau terlanjur siapa yang rugi coba Pak? Ya kita sendiri ya. Iya, Yang seperti berbicara itu. seperti itu. Iya Pak. Seorang pemimpin yang nggak boleh dijelek-jelekan. Iya, bagaimanapun itu Nggak kan usah semimpin lah, sesama manusia ya saja lah. iya Pembina juga nggak boleh apalagi pemimpin, iya gitu kan. Pak. Sudah, Bu.